Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam hari ini kita akan belajar bersama tentang uji independen di sampel menggunakan SPSS 16. Uji independen di sampel merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berpasangan. Syarat-syarat uji tes independen itu ada 4. Yang ke-1, kedua sampel tidak saling berpasangan. Yang kedua, jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30. Kalaupun lebih dari 30, hipotesisnya sebaiknya dilakukan dengan menggunakan uji set. Yang ketiga, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Yang keempat, kedua sampel berdistribusi normal. Contoh soal: seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian statistik antara kelas PAI dengan kelas HES di Prodi Pendidikan Agama Islam UMP Purwokerto. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 13 responden yang diambil dari kelas PAI dan HES. Adapun nilai statistik dari mahasiswa pada masing-masing kelas dapat dilihat sebagai berikut. Untuk kelas PAI itu diambil 7 sampel, yang masing-masing nilainya yang ke-1 7,6, yang kedua 80,4, yang ketiga 72,3, yang keempat 76,8, yang kelima 90,1, yang keenam 68,7, yang ketujuh 80,3. Untuk kelas HES diambil sampel 6 responden. Untuk nomor 1 nilainya 86,2, yang kedua 81,3, yang ketiga 93,5, yang keempat 91,2, yang kelima 85,3, yang keenam 80,1. Karena sampel kedua kelompok berbeda, maka sebelum melakukan input data ke SPSS, terlebih dahulu dilakukan modifikasi susunan data tabulasi nilai statistika sekaligus membuat pengkodean data untuk kelas PAI dan kelas HES. Nilai statistika setelah dimodifikasi dan ditambah pengkodean untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut. Ya, untuk kelas PAI itu kodenya 1, dan untuk kelas HES kodenya 2. Uji normalitas itu bisa menggunakan SPSS. Yang pertama adalah buka aplikasi SPSS, kemudian tekan atau klik variabel view. Setelah tampilan seperti ini, maka ada kolom nama, NIM, baris ke-1 itu ketiklah dengan nilai. Untuk tipe, numerik, dan width itu 8. Pada desimal pilih 1. Untuk label ketik nilai statistik. Untuk value non, missing non, kolom non, dan tidak hanya, semuanya ya seperti itu. Yang kedua, pada baris kedua pada kolom NIM
tulis kelas, kemudian numerik width 8 desimal 0, pada label tulis kelas, pada value ya, pada value kolom non diklik hingga muncul value label. Setelah muncul value label, pada ini kolom value ketik 1. Untuk label di sini ketik kelas PAI, kemudian tekan add di sini. Lalu setelah itu ketik lagi value, ketik 2, label ketik kelas hash, tekan add, kemudian OK. Setelah selesai di variable view, maka tekan data view para variabel nilai, isikan nilai statistik, dan pada kolom kelas isikan kode. Untuk kode PAI itu 1 dan hash 2. Setelah semuanya selesai diketik, maka klik analisis di sini, kemudian pilih deskriptif statistik, pilih explore. Pada kotak dialog ekspor akan muncul seperti ini ya. Untuk variabel nilai, klik tanda panah biru di dependent list, kemudian pada variabel kelas klik ke kotak faktor list. Pada bagian display pilih plot di sini, kemudian klik plot di sini, plot. Ini plot. Setelah klik plot, maka akan muncul kotak dialog ekspor plot. Selanjutnya klik normality plot with the test, lalu klik continue. Klik OK, maka akan tampil hasil seperti ini ya, tes normality. Kesimpulannya, berdasarkan output Shapiro-Wilk, maka didapat nilai SIG kelas PAI sebesar 0,762 dan nilai SIG kelas hash sebesar 0,647. Karena nilai SIG kedua kelas lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa kedua data berdistribusi normal, sehingga syarat-syarat yang keempat untuk uji TI dependen telah terpenuhi. Selanjutnya dilakukan langkah-langkah uji TI dependen. Langkah-langkah uji TI dependen. Yang pertama, kita melakukan hipotesa. Hipotesa awal atau HO ya. Tidak terdapat perbedaan antara nilai statistik mahasiswa PAI dengan mahasiswa HES. Dan hipotesa alternatif atau H1, terdapat perbedaan antara nilai statistik mahasiswa PAI dengan mahasiswa HES. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikasi atau SIG2 tail lebih besar dari 0,05, maka hipotesa awal diterima dan hipotesa alternatif ditolak. Yang kedua, jika nilai signifikasi atau SIG2 tail kurang
dari 0,05, maka hipotesa awal ditolak dan hipotesa alternatif diterima. Untuk memulainya menggunakan SPSS, buka aplikasi SPSS, lalu lakukan seperti uji normalitas mulai dari variable view sampai data diisi. Setelah data view diisi dengan nilai dan kode kelas, maka dari menu bar di atas, klik analisis lalu pilih compare means, kemudian klik independent sample data seperti gambar di samping ini. Setelah muncul kotak dialog independent sample test, input masukkan variabel nilai ke kotak tes variabel dan variabel kelas ke kotak grouping variabel. Di sini untuk nilai dan di sini untuk kelas. Kemudian klik define group di bawah ini. Pada kotak grup isikan 1 di sini. Terus pada kotak 2 diisi 2. Lalu klik continue di sini. Klik OK, maka akan muncul hasil seperti ini, hasil komputasi dengan SPSS. Kesimpulan dari hasil SPSS, berdasarkan hasil SPSS maka didapat nilai rata kelas PAI 78,029 dan rata kelas HASS 86,267. Maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata nilai statistik antara kelas PAI dengan kelas HASS. Untuk membuktikan apakah perbedaan itu signifikan atau tidak, maka kita lihat output yang kedua atau kesimpulan yang kedua. Berdasarkan kesimpulan, maka didapat significance test for equality of variance sebesar 0,00741 lebih besar dari 0,05. Artinya varian data antara kelas PAI dan kelas HASS homogen, sehingga penafsiran tabel output independent sample t-test berpedoman pada equal variance assumption untuk nilai sig 2 tail, yaitu sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan HO ditolak dan hipotesa alternatif diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata nilai statistik kelas reguler dan nilai statistik kelas PAI dan kelas HASS. Jadi itu cara menggunakan SPSS untuk menguji independent sample T. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.